Shalom, selamat berjumpa kembali untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita siapkan hati dan keberadaan kita untuk menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah hukum yang terbesar yang kita renungkan dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih adalah hukum yang mendasari seluruh firman Tuhan, mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus memahami dan juga memiliki kasih yang sejati di dalam hidupnya. Karena kasih ini telah kita terima dari Tuhan. Dan selanjutnya kita punya tanggung jawab yang pertama untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Berarti dari seluruh tubuh dan hidup kita ini, Tuhan menghendaki kita berikan kepadanya, kita mengasihinya secara total, tanpa syarat. Karena memang kita sudah menerima kasih Allah melalui Yesus Kristus. Tuhan berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menyatakan pengampunannya melalui Yesus Kristus. Dan selanjutnya kita punya tanggung jawab untuk mengasihi Tuhan dengan taat kepada setiap seluruh hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kemudian yang kedua, kasih itu harus juga tertuju kepada sesama manusia. Ukurannya adalah saat kita mengasihi diri kita sendiri. Karena tidak mungkin orang tidak memperhatikan dirinya sendiri. Tidak mungkin orang membenci dirinya sendiri. Tetapi mengasihinya, merawatnya, memperhatikannya, dan mencukupi segala keperluan. Karena itu adalah kasih kepada kita. Dan kita punya tanggung jawab yang sama untuk mengasihi orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, milikilah kasih yang sejati, yang tertuju kepada Allah, dan juga tertuju kepada sesama. Karena kasih adalah hukum terbesar dari seluruh firman Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Kasih kepada Tuhan, kasih yang sempurna. Demikian juga yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dengan melayani, menolong, membantu mereka yang butuh pertolongan, dan memberkati mereka. Kasihlah Tuhan Allah dan kasihlah sesama manusia. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan kami, akal budi kami, dengan segenap hidup kami, dan juga mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Karena Allah telah mengasihi kami, dan kasih ini adalah dasar dari seluruh firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Semuanya sumbernya adalah kasih. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk memiliki kasih yang tulus, kasih yang agape, kasih yang murni, yang motivasinya benar, tidak mencari keuntungan, tidak mencari kesenangan atau kepuasan atau pujian bagi diri sendiri, tetapi kasih kepada Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan juga kasih kepada sesama untuk menolong, untuk melayani, untuk memberkati, dan memenuhi segala kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekali lagi untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya,
supaya kami semua bisa melayani pekerjaan Tuhan, menjadi saksi yang hidup dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di seluruh aktivitas kami. Nama Tuhan dipermuliakan dari perkataan, perbuatan, dan tindakan-tindakan kami. Ampunilah segala dosa dan keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Inilah ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.